pada frekuensi 107.9 FM atau boleh layari www.radioassalam.com. Assalam Radio Getanyo Madu, milik kita semua. Zakaria Ar-Razi, perintis kedokteran Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Di barat ia terkenal dengan sebutan Razes. Ar-Razi dilahirkan di Rai dekat Teheran, Iran pada tahun 846 Masehi dan wafat di kota yang sama pada tahun 925 Masehi. Ia juga sering dijuluki dengan Galennya Arab. Seperti telah diketahui, Galen adalah seorang ahli pengobatan sekaligus filsuf Yunani yang sangat terkenal. Sejak kecil ia telah menunjukkan minat dan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Dalam salah satu karyanya, Ar-Razi memberikan informasi yang amat menarik perhatian para peneliti, yaitu tentang smallpox, penyakit cacar. Beliau juga adalah orang yang pertama kali berhasil menggolongkan penyakit cacar menjadi cacar air dan cacar merah. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio Assalam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,9 FM Radio Assalam, Radio Getanyo. Sahabat Assalam, hari ini kembali lagi dengan kita pada program Talk Show Sharing Inspirasi yang akan menemani hari Anda di pagi Sabtu ini pada edisi 22 November 2025 atau juga yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Sahabat Assalam, kita sudah kedatangan tamu luar biasa sekali yang menginspirasi sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Suara Duta Muda Aceh, semangat unggul anak negeri dalam kepemudaan, kependidikan, lingkungan, budaya, dan pariwisata. Dan hari ini Sahabat Assalam, kita akan berbincang-bincang mengenai tentang kedua duta muda ini ya. Pertama ada Duta Muda Inteligensia, ada Kak Nuri Sylvia, dan juga Kak Munira, Duta Muda Inspirasi. Kepada kedua narasumber kita persilakan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri ya. Karena kalau nggak tahu maka nggak sayang gitu ya. Iya, benar-benar. Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Sylvia selaku Duta Muda Inteligensia Aceh 2025 dan bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Munira, saya Duta Muda Inspirasi Aceh 2025. Oke, baik. Dan sahabat Aslam pasti penasaran kan gimana sih di sebalik kedua orang yang kita bisa jadikan sebagai pemodel kita dalam beraktivitas, apalagi terutamanya bagi seorang anak muda yang luar biasa. Karena kalau kita nggak punya seorang pendorong ya di belakang, tentunya kita juga akan confused akan sesuatu untuk melakukan, misalnya ingin menggapai mimpi dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita penasaran sekali nih terhadap perasaan kedua duta ini setelah terpilih menjadi duta ya, baik itu duta inteligensia maupun duta inspirasi. Gimana nih Kak, bisa berbagi perasaannya kepada sahabat Assalam? Untuk saya pribadi ya, tentunya sangat senang menerima amanah yang baik dan bahagia ini. Dan mungkin ini juga pengalaman pertama saya dalam mengikuti Duta Muda Aceh. Sebelumnya tidak pernah terlintas oleh saya, tapi pada saat itu
muncullah kan suatu keinginan untuk mengikuti ini gitu Kak. Kalau dari Mura sendiri, menjadi seorang duta muda itu rasanya campur aduk, kadang bahagia, kadang merasa tertekan, kadang merasa ada tantangan. Dan sebenarnya ini perasaan yang sangat istimewa karena ini merupakan pertama kalinya duta muda itu hadir di Aceh. Jadi ini tahun pertama kami hadir sebagai angkatan pertama. Masya Allah, baru tahu nih Kak. Iya. Rasanya ini pertama ya. Iya, ini pertama kali di Aceh ada duta muda. Jadi kakak generasi first ya. Iya. Oke, sama-sama tentunya penasaran gimana kelanjutan obrolan kita. Tapi jangan kemana-mana karena setelah break yang satu ini kita bakalan menguak lebih mendalam lagi mengenai tentang kedua duta ini. So, stay tune terus di 107,9 FM atau juga bisa melalui streaming kita di www.radioassalam.com. Radio Assalam, it's campus radio station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Abdul Somad mengajak sahabat-sahabat khususnya di Banda Aceh dan di seluruh Indonesia, mari kita dengarkan Radio Assalam 107,9 FM. Nikmati, peroleh kebaikan, hidayah bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakaria Ar-Razi, perintis kedokteran Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Di barat ia terkenal dengan sebutan Razes. Ar-Razi dilahirkan di Rai dekat Teheran, Iran pada tahun 846 Masehi dan wafat di kota yang sama pada tahun 925 Masehi. Ia juga sering dijuluki dengan Galennya Arab. Seperti telah diketahui, Galen adalah seorang ahli pengobatan sekaligus filsuf Yunani yang sangat terkenal. Sejak kecil ia telah menunjukkan minat dan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Dalam salah satu karyanya, Ar-Razi memberikan informasi yang amat menarik perhatian para peneliti, yaitu tentang smallpox, penyakit cacar. Beliau juga adalah orang yang pertama kali berhasil menggolongkan penyakit cacar menjadi cacar air dan cacar merah. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio Assalam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan dan tentunya yang kita nikmati tiada henti setiap hari. Tidak diminta untuk membayarnya, meskipun sebenarnya sangat mahal harganya. Yang disuruh adalah bersyukur atau berterima kasih kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Dan juga Duta Muda Inspirasi, ada Kak Nuri dan Kak Munira. Kak Nuri dan Kak Munira. Okay. So, sama-sama mungkin Anda penasaran kan dengan kedua sosok yang menginspirasi bagi anak muda ya terutamanya. Nah, langsung aja nih kita tanya-tanya kepada narasumber kita. Karena saya sendiri sebagai host ya sama-sama juga penasaran, karena inspirasi itu maknanya sangat mendalam ya, apalagi inteligensia itu kritis, intelektualnya tinggi, dan tentunya saudara juga udah paham sedikit, tapi kita akan lebih memahami
kita dengan kedua narasumber kita. Nah, langsung aja nih Kak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih peran intelektual muda dalam menghadapi masalah sosial yang semakin kompleks di Indonesia? Untuk peran intelektual muda mengatasi apa tadi Kak? Masalah sosial ya. Menghadapi masalah sosial. Kalau dari saya pribadi ya, bagaimana saya menghadapi masalah sosial itu tentunya dengan pemikiran dulu. Jadi kita harus memikirkan bagaimana kedepannya bagaimana gitu kan cara yang kita dapetin, nggak langsung berbuat tanpa berpikir, dan juga pastinya bisa memberi impact yang baik terhadap sekitar. Jadi itu Kak. Biasa ya. Dan kita juga penasaran nih dengan duta muda inspirasi kita. Ini ada Kak Munira ya. Iya, Kak Munira. Kak Munira. Nah, untuk Kak Munira sendiri pertanyaannya, dari definisi inspirasi, apa sih menurut Kakak sendiri itu perbedaan dari sekedar konten motivasi yang hanya kita tahu ya, muncul di FYP, sekedar hanya apa sih Kak perbedaannya itu? Kadangkala ketika kita lihat video inspirasi, video motivasi, kita gak bisa memastikan bahwa orang yang membuat video tersebut benar-benar sudah memberikan dampak ke lingkungannya. Kadang yang diupload itu gak sepenuhnya dengan realita. Jadi kalau ingin menilai bagaimana seseorang itu sudah menjadi seorang yang berinspirasi, itu dinilai dari secara dampak langsungnya ke lingkungannya. Jadi nggak sekedar kalau dia udah posting video, kalau dia udah dapat banyak followers karena memiliki video-video yang positif, bukan berarti dia sudah kita jamin dia adalah seorang yang inspirator, seperti itu. Jadi perbedaannya itu terhadap dampaknya. Iya, benar, di dampaknya. Luar biasa. Nah, itu dia ya Sobat Salam. Jadi kita harus tahu nih perbedaannya. Seorang yang menginspirasi itu menghasilkan dampak ya, langsung ya. terutama bagi lingkungan. Iya. Dan pertanyaan yang kedua nih Kak, ini untuk duta muda intelijensia. Dan apa indikator bahwa seorang pemuda itu dapat disebut berintelektual, bukan hanya cerdas di kertas saja ya? Kalau indikator untuk kita tahu bahwa seseorang itu berintelektual, pasti kita bisa menilai orang secara langsungnya ya Kak, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana pola pikirnya, dan itu sama sekali nggak memungkinkan jika di atas kertas kita mendapatkan nilai akademik yang bagus, berarti dia berpribadi yang bagus. Jadi menurut saya, jika pribadi seseorang itu sudah baik dan bagus, beretitude juga bagus, maka dia pasti juga akan insya Allah mendapatkan nilai akademik yang di atas kertas itu juga memungkinkan bagus, seperti itu. Jadi yang di atas kertas itu mengikut Kak ya? Iya, mengikut, bener. Dan juga kayak di sosial media mungkin ada yang memposting prestasinya, itu mungkin belum tentu juga dia juga beretitude seperti yang kita lihat secara langsung. Jadi menurut saya kita memang benar-benar harus menilai orang berintelektual itu secara langsung dari mulai pola pikirnya, dari mulai cara bicaranya, seperti itu Kak. Jadi moral penting juga. Iya, benar, penting sekali. Kalau nggak ada moral kita juga di belakangnya ya. Iya, di belakangnya Kak. Nah, alhamdulillahnya saya sudah pernah pergi juga kan kayak student mobility ke luar negeri, jadi sudah bertemu dengan banyak orang, dan menurut saya memang orang-orang tersebut tuh hebat, nggak hanya kita lihat cerdas gitu, tapi memang pola pikir dan cara bicaranya sangat amat bisa menambah wawasan sekali Kak. Jadi ikut duta ini juga menghasilkan pengalaman ya. Iya benar Kak. Iya. Luar biasa seru ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan duta muda inspirasi, banyak pemuda sekarang ini merasa tidak memiliki kesempatan untuk berprestasi. Dan menurut Kakak Munira sendiri, bagaimana sih cara mengubah mindset seperti itu yang rata-rata anak muda sekarang insecure ya dengan diri sendiri? Nah, seperti yang Kak Nuri bilang, semua itu kan berawal dari pikiran. Kalau kita berpikir negatif, terus-menerus gitu, secara psikologi juga kan itu nggak baik ya. Itu akan membuat kita nggak semangat, kita tuh ngerasa, nggak mau apain juga ikut itu, ujung-ujungnya juga nggak menang, kayak gitu kan. Padahal nyatanya jadi seorang peserta itu juga bagus dibanding kita sekedar
datang ke kampus sebagai mahasiswa terus pulang dan nggak punya cerita apa-apa. Sebenarnya nggak cuma cerita sebagai pemenang aja yang membanggakan. Kadang cerita menjadi seorang yang nggak pernah menang, yang selalu jadi hanya pulang sebagai peserta, itu juga bisa kita ceritain ke orang-orang yang bahwa saya masih semangat loh, saya masih bertahan loh, walaupun saya berkali-kali udah kalah gitu. Jadi semuanya itu berasal dari mindset. Nah, bagaimana cara merubah mindset tersebut? Belajar dari saya yang ketika SMA tidak pernah ikut lomba, tidak pernah merasa punya kesempatan, padahal aslinya memang saya sendiri yang malas, saya sendiri yang kayak nggak mau nanti ujung-ujungnya juga kalah gitu. Padahal aslinya kalau mungkin saya ikut, saya bisa aja menang. Ya itu yang harus kita lakukan. Jadi saya berubah mindset saya ganti ketika di kampus. Saya nggak peduli siapa lawan saya nggak peduli akhirnya saya menang atau tidak. Saya ambil langkah untuk menjadi seorang peserta saja, menurut saya itu udah merupakan hal yang sangat berdampak bagi diri saya, bagi semangat saya, bagi pikiran saya sendiri. Seperti itu. Jadi kita harus percaya diri. Iya, percaya diri itu kunci sebenarnya. Kunci ya. Iya. Iya sih. Kalau kita nggak percaya diri, semua itu akan merusak kita. Iya. Ini kita nggak percaya diri, kita terbelakang, Mm-mm. kita ditinggal orang lain. Iya. Waduh. Ini buat sobat salam bagi anak muda ya, terutama bagi kita juga. Kita itu harus punya percaya diri, moral, ya nggak hanya intelektual itu penting, tapi etika, attitude, moral, dan percaya diri itu penting sekali sahabat-sahabat untuk menjalani kehidupan ini. Kalau nggak kita barengin hal tersebut, otomatis kita nggak bisa mencapai titik atau puncak kesuksesan. Kalau malu-malu, Benar. Malu, males. nah itu gabungan yang dominan sekali merusak individu ya. iya. Oke. Mungkin sobat salam juga penasaran mengenai tentang pertanyaan. Ini masih dengan duta muda inteligensi ya, yakni mungkin banyak anak muda itu aktif di media sosial ya sekarang. Iya, banyak Karena, sekali ya. Masa kita ini adalah masa Gen Z. iya, Gen Z, Alpha sekarang ini udah terpapar dengan virus teknologi yang Iya, semakin benar-benar. canggih ya Kak. Dan tapi banyak juga yang kurang, itu dari anak muda udah kurang membaca. Menurut kakak sendiri sebagai duta inteligensi ya, Kak. apa sih strategi yang mungkin kakak bayangkan untuk mengatasi hal permasalahan tersebut? Nah, benar seperti kata kakak hostnya, bahwa zaman sekarang itu anak muda sangat minim sekali literasi membaca ya kan Kak. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang media sosial tuh udah di mana-mana tuh ada. Ya kita mendapatkan berita di sosial media juga, kita mendapatkan pengetahuan juga bisa dari sosial media. Tetapi perlu diingatkan gitu kan, bahwa membaca itu sangat penting, apalagi kalau misalnya kita itu saya sendiri nih sebagai duta intelijensi, memang kadang-kala ada malas membaca kan Kak. Cuman emang membaca itu penting, nggak hanya dari Android aja, nggak hanya dari elektronik aja, tapi kita memang harus ada buku yang benar-benar bisa mengembangkan diri, self growth gitulah gitu Kak. Jadi ada perbedaan membaca. Iya, perbedaan, ada bedanya sekali Kak. Mungkin kalau dari handphone gitu kita kurang serius, nanti bisa nih balik ke aplikasi yang sebelumnya, mungkin aplikasi main game atau TikTok gitu kan. Nah tapi kalau misalnya di buku, kita membeli buku kayak buku untuk mengembangkan diri gitulah, itu lebih majur di saya. Jadi mungkin untuk teman-teman di luar sana bisa mungkin coba untuk membeli buku yang emang untuk mencintai diri, untuk mengembangkan diri, seperti itu Kak. Jadi ada perbedaan. Iya, kalau saya lebih prefer itu memakai buku sih kalau membaca. Makasih nih Kak, idenya luar biasa sekali ya. Dan benar sekali ya sahabat-sahabat, kalau kita membaca lewat medsos, media sosial itu feeling itu berbeda sekali ya Kak. Iya, dengan berbeda membaca sih, Kak. buku sendiri. So, kita bakalan kembali dengan duta inspirasi. Kak Munira ya. Kak Munira, gimana sih tantangan terbesar dalam mengajak orang lain terlibat dan gimana cara mengatasinya itu kalau ada tantangan tersebut?
Sebenarnya kalau ketika kita punya tujuan ingin orang-orang mengikuti kita itu, cara terbaiknya itu adalah nggak langsung ngajak, nggak langsung ayo dong gitu, nggak langsung gitu. Tapi kita buktikan bahwa dengan menjadi seperti itu ada dampak positif. Jadi orang-orang itu akan melihat, oh ternyata dengan, let's say contohnya baca buku, oh ternyata dengan baca buku dia bisa berbicara lebih banyak kosakatanya. Kosakata dia lebih teratur, cara dia berbicara lebih rapi, aku mau ikut lah. Jadi tanpa kita menyuruh secara langsung, kalau bisa melihat dampak positifnya dari apa yang kita buat, mereka pasti akan ikuti. Jadi menurut saya, cara terbaik mengajak orang itu adalah menjadi teladan mereka dulu. Jadi cara terbaik supaya mereka itu bisa melihat adalah kita bisa kayak coba bicara sama mereka tanpa mengajak, coba bilang, coba buat mereka penasaran bagaimana kita bisa berubah dari sebelumnya mungkin berbicara dengan gugup, berbicara dengan ae, kemudian kita bisa berbicara dengan lancar di depan mereka, sehingga mereka penasaran, kamu gimana sih, kok bisa tiba-tiba bicaranya lagi lancar gitu, oh aku baca buku gitu. Jadi inspirator sama intelijensi ini sangat nyambung banget. Iya benar. Iya, sepaket kami. Oh iya. Kembali kepada pertanyaan duta intelijensi nih Kak. Untuk tantangan terbesar dari kakaknya sendiri dalam membangun budaya diskusi sehat di kalangan mahasiswa gimana sih? Oh pasti itu banyak sekali ya tantangannya Kak. Mungkin sebagai salah satu contoh nih, banyak kan mahasiswa yang dia itu masih malas belajar. Apalagi contohnya kalau misalnya kita kerja kelompok, ada yang nggak mau kerja gitu kan, ada yang malas, ada yang nggak mau respon grup lagi Kak. Iya kan, jadi kita itu ya gimana namanya nilai dosen, jadi kita kerjain sendiri. Nah kalau untuk cara mengatasi itu ya, saya pasti pertama-tama itu infoin dulu tuh di grup, ayo guys kita kapan ini mau kerjanya, yang semuanya bisa ya, semuanya harus hadir gitu, biar sama-sama kita mengerti dan bisa menjelaskan dengan baik nanti di depan kelas. Bila tidak ada yang bisa kita undur, harus semuanya bisa. Kalau saya seperti itu. Apabila memang dia itu emang malas Kak, itu kan kembali ke dalam dirinya lagi. Kalau dia nggak mau mendapatkan nilai bagus dari dosen, mungkin dia nggak datang ke kerja kelompok, tetapi pas presentasi di kelas dia datang, ya itu kan dia sendiri yang nanggung, dia nggak tahu materi apa-apa, ngomongnya pun juga jadi gugup atau jadi canggung seperti itu. Jadi kembali ke diri sendiri aja sih itu Kak. Mungkin kalau saya sendiri untuk bagaimana cara solusi atau mencegahnya, lingkungan diskusi sehat di kampus dengan cara mengajak dulu, terutama mengajak, karena kan sebelumnya juga menginspirasi juga sebenarnya. Iya, bagaimana kayak Nuri ayo dong kita belajar bareng gitu kan, kamu kan kemarin menang ini, ayo dong belajar bareng, ayo dong belajar bareng bahasa Inggris, kami nggak tahu lah nih kosakata gini-gini. Mungkin seperti itu sih Kak. Ya awalnya menginspirasi juga sih. Iya, harus menginspirasi dulu. Iya bener. Jadi sinkron ya. Iya. Intelijensia dan juga Inspirator. So, Sobat Salam, kita bakalan ngobrol lebih mendalam lagi bersama kedua duta kita yang sangat luar biasa ya, dari mulai pengalamannya, cerita di balik perjalanannya ya. Sobat Salam, jangan kemana-mana, terus mengudara bersama kita di frekuensi 107,9 FM atau juga bisa melalui streaming kita di www.radioasalam.com. Radio Asalam, radio beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia dengarkan beramai-ramai Radio Asalam pada frekuensi 107.9 FM atau boleh layari www.radioasalam.com. Asalam Radio Getanyo Madu, milik kita semua. Al-Idrisi, pembuat bola dunia pertama. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah bin Idris Asy-Syarif. Ia dilahirkan di Ceuta, Spanyol pada tahun 493 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1100 Masehi. Dan ia wafat pada tahun 560 Hijriah atau 1165 Masehi. Ia dikenal dengan nama Asy-Syarif Al-Idris karena silsilah keturunannya yang agung.
Al-Idrisi adalah seorang dosen ilmu geografi bagi orang-orang Eropa dan masih senantiasa dianggap sebagai seorang guru besar di Eropa selama 3 abad berkat peta dunia pertama yang telah dibuatnya. Al-Idrisi dikenal masyarakat barat sebagai seorang ahli geografi yang telah membuat bola dunia. Beberapa sarjana bahkan menyanjungnya sebagai ahli geografi terbesar di abad pertengahan. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio As-Salam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Janganlah kalian saling marah, jangan saling dengki, dan jangan pula saling tidak peduli satu sama lain. Tetapi, jadilah kamu semua bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya sesama muslim selama 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Dari UIN Araniri, inilah 107.9 FM. Voice of Araniri. bersama kita dan juga kedua narasumber kita, ada Kak Munira dan Kak Nuri. Iya, benar. Dan salam salam, di segmen lalu kita udah ngobrol membahas mengenai tentang tantangan dan juga apa sih perbedaan intelektual itu sendiri, gimana secara kita bisa membangkitkan jiwa dalam diri kita itu agar tetap semangat ya Kak. Iya benar, semangat. Agar kita nggak apa ya asal ikut-ikutan atau kita itu tertinggal dari orang lain seperti salam. Dan apapun yang udah disampaikan oleh kedua duta kita, semoga kita bisa mencontoh jejak mereka, karena mereka ini merupakan salah juga bagian dari role model kita sendiri. Nah,
lanjut lagi nih dengan pertanyaan, mungkin Sobat Aslam juga penasaran, karena kita sendiri sebagai host juga penasaran sekali. Banyak sekali yang bisa kita petik dari perjalanan kedua duta kita. Dan langsung aja nih Sobat Salam. Nah, ngomong-ngomong tadi berkaitan dengan antara intelijensia dan juga inspirasi, itu saling sinkron kan? Iya benar, sinkron. Nah, menurut mungkin dari Kak Nuri boleh, Kak Mira boleh, bagaimana sih peran intelektual muda dalam menghadapi masalah sosial yang semakin kompleks di Indonesia? Mungkin seperti medsos, media sosial sekarang ini yang ya orang hanya melihat sedangnya aja tapi nggak melihat di belakangnya gimana, dan orang itu ingin seperti itu tapi nggak mau prosesnya itu yang panjangnya gimana sampai pada titik itu. Boleh dari Kak Nuri, boleh dari Kak Mira. Kalau dari saya sendiri ya, maksudnya tadi Kak, orang hanya melihat senangnya aja ya di sosial media, tapi nggak tahu gimana perjalanannya di baliknya gitu kan. Tapi ini Kak, maksudnya pertanyaannya tadi itu mengarah kemana gitu maksudnya? Dia nanyanya apa gitu maksudnya? Bagaimana itu peran intelektual muda dalam menghadapi masalah sosial Kak? Mungkin masalah sosial sekarang adalah baratnya pengguna media sosial itu nggak tahu di balik sebenar cerita orang yang hanya dilihat bahagianya saja gitu. Tentunya pengguna media sosial ini tuh jangan menilai dari yang dilihatnya aja dari sosial media gitu kan. Tapi harus tahu, nggak harus tahu juga sih, cuman harus mikir. Cuman kalau mikirnya itu pasti mereka itu mempunyai perjalanan yang panjang untuk menuju kemenangannya, kebahagiaannya gitu kan Kak. Kalau saya pribadi, bagaimana peran intelektualnya dalam itu, tentu nggak langsung berkomentar di sosial media orang gitu. Dia gampang nih dapetin kayak gini, dia gampang. Pokoknya jangan mikir gampangnya gitu loh Kak. Kita juga harus melihat bagaimana perjalanannya tentunya. Perjalanan yang nggak gampang, apa yang dia dapatkan untuk mencapai menjadi duta gitu juga nggak gampang. Mungkin dari semester 1, contohnya dari semester 1 kuliah sudah mulai mengumpulkan sertifikat, mengikuti kegiatan-kegiatan volunteer, pertukaran pelajar dan lain-lain untuk mencapai duta, untuk menjadi duta gitu maksudnya. Nah itu nggak gampang gitu. Mungkin ya orang lihatnya, dia jalan-jalan terus ya, dia pergi-pergi terus nih ke luar negeri, dia tiba-tiba jadi duta nih gitu Kak. Jadi jangan berasumsi kalau gampang gitu ya, dan berasumsi senangnya doang gitu. Karena tentu kalau saya sudah jadi duta ini mengemban tugas ya nggak gampang juga tentunya. Ini amanah juga. Jadi ya kita emang harus benar-benar harus mempersiapkan diri lah gitu. Kalau dari saya sebenarnya sama aja ya, kita tuh harus kepo santai. Iya, kita harus kepo. Ketika misalnya kita lihat satu orang itu hidupnya tuh penuh prestasi gitu kan, coba kita lihat gimana dia sebelumnya, gimana mungkin orang nggak pernah posting ya kalau misalnya kayak susahnya, ribetnya ya kan. Apalagi kalau posting di first account tuh nggak pernah, paling second account ya kan. Dan nggak semua orang kan ada di second account. Dan mungkin second account itu dimasukin close friend lagi. Jadi kita kan nggak tahu ya. Nah makanya kita tuh bercermin ke diri sendiri. Kalau yang menang itu nggak mungkin dia lebih gampang dari kita. Kita yang belum menang aja susah, yang menang juga lebih susah pastinya. Jadi kita nggak bisa gampangin proses orang. Kita harus ya bercermin ke diri sendiri. Misalnya nih, sama-sama peserta, saya peserta, teman saya peserta. Ternyata yang menang teman saya, tapi yang terlihat di mata saya, kayak saya yang lebih capek, kayak saya yang lebih berjuang, kayak saya yang begadang, dia nggak begadang. Ya kan kita nggak serumah, kita nggak tahu tuh jam tidurnya gimana. Jadi sometimes kita nggak harus yang cari tahu kayak mana kali, nggak harus yang kayak kamu kok bisa sih menang, kamu ketemu, nggak perlu. Kita cukup lihat diri kita sendiri gitu sih Kak. Masya Allah, jadi kita harus intinya percaya diri gitu. Iya. Iya benar. Biasa sekali. Oke, kita kembali lagi dengan pertanyaan. Sahabat Aslam, banyak pemuda itu merasa tidak
lah ya, banyak sekali insecure dengan prestasi mereka, mungkin nggak ingin mendaftar, contohnya ingin mendaftar beasiswa tapi nggak pede nih kak karena prestasinya kurang atau lain sebagainya gitu. Kalau dari saya, ketika misalnya ingin daftar beasiswa, bertepatan saya daftar beasiswa kemarin dan nggak lolos, ya, saya mungkin pernah kepikiran kayak apa ya nanti hikmah Allah dibalik kegagalan-kegagalan ini gitu kan. Kadang kita berpikir enaknya mereka udah lolos beasiswa, enaknya mereka udah menang lomba, padahal kadang ada yang sesuatu Allah ambil dari mereka menggantikan kebahagiaan itu. Jadi di setiap kebahagiaan itu pasti ada tumpang tindih. Hidup tuh kan nggak selalu atas, nggak selalu bawah, roda itu kan berputar. Jadi hidup tuh tumpang tindih. Kadang hari ini kita yang sedihnya, orang lain senangnya. Bisa jadi di masa depan kita nggak kenal lagi dia, kita nggak ingat lagi dia. Bisa jadi pada masa depan dia yang sedih, kita yang senang. Jadi ketika kita punya mindset, nggak mau ikut takut juga nanti nggak lewat, nggak mau ikut takut juga nanti aku nggak cukup prestasi untuk jadi kualifikasi kemauan mereka gitu. Ya artinya kalau saat ini di tahun ini nggak cukup, 1 tahun berikutnya tuh jadi proses kita, jadi arah kita untuk tahu, oh aku nggak cukup di bagian ini, prestasiku nggak cukup di bagian yang ini. Di tahun depan aku harus raih semua prestasi yang nggak cukup ini. Jadi tahun depan nggak keulang lagi masa nggak cukup ini, gitu. Jadi intinya kita berubah, nggak tetap di yang titik yang sama. Kalau kita merasa kita kurang, ya kita berubah ke arah yang lebih baik gitu, berubah ke arah dimana kita dengan diri kita yang sebelumnya tuh udah nggak sama gitu. Keluar dari zona nyaman. Iya, harus keluar dari zona nyaman. Ya, harus belajar dari pengalaman setiap tahunnya ya. Iya. Coba aja terus. Iya. Oke, kalau dari Kak Nuri sendiri ada nggak yang disampaikan? Sebenarnya nggak jauh beda dari pernyataan Munira tadi. Memang kita tuh sebenarnya lebih kayak daftar aja dulu gitu. Misalnya contoh mau daftar beasiswa gitu kan, daftar aja dulu untuk urusan belakangan kalah lulus atau enggaknya itu urusan belakangan gitu kak. Intinya pada saat kita sudah mencoba itu kan kita juga bisa belajar nih, oh ternyata mungkin esai aku kurang ya gitu. Untuk mendaftar beasiswa itu kan perlu esai diri gitu kan, dan dokumen-dokumen lain. Oh mungkin esai aku kurang menarik nih dilihat mereka, oh mungkin nilai IP aku juga mungkin lebih rendah dari peserta yang lain gitu. Jadi ya karena kita sudah belajar nih dari kekalahan itu, tentunya di tahun depan kita juga bisa memperbaiki, mau daftar beasiswa lagi, kita belajar gimana cara buat esai yang baik, belajar gimana untuk meningkatkan nilai IPK kita sehingga kita lebih prepare untuk mendaftar beasiswa di tahun depan. Seperti itu kak. Contohnya saya kemarin juga mengikuti kan pemilihan mahasiswa prestasi di kampus saya, Universitas Malikus Saleh, dan pada saat itu saya nggak menang. Memang saat itu banyak sekali hal-hal yang dapat saya ambil. Tentunya pada saat teman-teman saya yang lain presentasi, mereka bagus-bagus gitu kan, public speakingnya juga oke, esai yang mereka buat, inovasi yang mereka bagus gitu, ide mereka juga bagus, dan itu bisa menjadi pelajaran. Jadi bukan hanya menang aja gitu kak, oh kita menang alhamdulillah, enggak, tapi apa yang kita dapatkan dari kekalahan itu juga suatu kemenangan menurut saya. Luar biasa, kemenangan juga ya. Iya. Sebuah proses dan juga pengalaman adalah kemenangan ya. Iya, bagi Kak benar-benar. Nuri, insyaallah. Dan itu bisa kita note ya Sobat Salam, rahasia terbaru menjadi orang yang maju itu adalah pengalaman adalah sebagai kemenangan ya kak. Oke. Ngomong-ngomong nih kak, nilai apa sih yang menurut Kak Munira dan juga Kak Nuri sendiri itu paling penting dimiliki oleh seorang duta inspirasi dan juga intelijensia sendiri? Boleh dari Kak Nuri duluan? Dari saya ya, untuk nilai yang paling penting itu pertama moral dan attitude kak. Dan mohon maaf sebelumnya kami keterlambatan tadi, sebenarnya nggak enak banget sama kosnya karena nggak sesuai jam gitu kan kak, mohon maaf. Nah menurut saya itu ya kak, kita harus disiplin juga kalau misalnya mau bertemu dengan orang baru seperti mau bertemu kakak gitu kan. Kita harus disiplin, harus sesuai dengan jam yang kita janjikan juga. Itu kan udah termasuk moral ya kak, moral dan attitude.
Jadi menurut saya itu sih Kak, memang iya itu penting sekali. Itu kesan pertama kita terhadap orang tersebut gitu Kak. Oh orang ini datang sesuai jam nih, dia berarti dia disiplin nih gitu. Jadi menurut Kak Nuri sendiri kalau etika itu nomor 1 ya? Iya number 1 Kak, number 1 sekali. Penting ya bagi Bapak. Kalau untuk dari Kak Munirna sendiri? Kalau dari saya, sebenarnya berbicara etika itu gak harus ada di seorang duta aja. Jadi siapapun tuh harus beretika, harus tahu posisi. Ketika kita misalnya kayak kami nih mau jumpa sama orang yang baru pertama kali, kami tuh harus mengerti posisi. Gak bisa langsung kayak gak bisa, kita harus pelan-pelan, ya kan? Pembukaan tuh pelan-pelan, kenalan. Kayak tadi kan kita kenalan dulu gitu. Jadi semuanya memang dimulai dari etika. Kemudian juga terlepas dari etika dan moral, kita juga harus punya nilai yang paling penting itu adalah istiqomah menurut saya. Iya, istiqomah. Jadi ketika kita mulai sesuatu, kalau misalnya di pertengahan jalan, misalnya nih kita mau ikut lomba, kita udah lulus nih ke semifinal. Ternyata di semifinal kita memiliki tekanan baru. Entah itu dikejar deadline, entah itu bentrok sama tugas kuliah, dan kita milih untuk mundur. Nah itu yang gak boleh ada di siapapun itu. Di anak muda, di orang tua itu gak boleh. Kita gak boleh nyerah cuma gara-gara ada tekanan. Seharusnya kita merubah tekanan itu jadi potensi. Kita rubah tekanan itu jadi sebuah peluang. Ketika kita udah sampai semifinal, terus kita dapat tekanan nih, aduh tugas gak siap, ini esainya juga belum siap, gimana ya? Gitu. Iya, nah, iya, ketika kita harus manage waktu, ya sebelumnya kita berarti kan nggak manage waktu nih, kita nggak ngerti. Nah, jadikan tantangan itu sebagai potensi kita belajar, potensi untuk kita belajar. Oh ternyata kalau aku dihadapkan begini, aku harus ngerti prioritas aku apa. Aku harus ngerti siangku untuk apa, soreku untuk apa, malamku untuk apa. Aku harus ngerti tidurku itu harus tetap ada. Gitu. Jadi kita dapat potensi baru, kita dapat belajar baru gitu. Gitu sih Kak. Berarti dari kamu sendiri memanage waktu kita. Iya. Istiqomah itu kunci. Iya. So, Sahabat Salam, mungkin Sahabat Salam juga ingin ngobrol lebih panjang lagi bersama kedua duta kita. Tapi kita bakalan break sejenak ya Sahabat Salam. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, terus mengudara di 107,9 FM atau juga bisa melalui streaming kita di www.radioasalam.com. Radio Asalam, it's campus radio station. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Dengarkan beramai-ramai Radio Asalam pada frekuensi 107.9 FM atau boleh layari www.radioasalam.com. Asalam Radio Getanyo Madu, milik kita semua. Zakaria Ar-Razi, perintis kedokteran Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Di barat ia terkenal dengan sebutan Razes. Ar-Razi dilahirkan di Rai dekat Teheran, Iran pada tahun 846 Masehi dan wafat di kota yang sama pada tahun 925 Masehi. Ia juga sering dijuluki dengan Galennya Arab. Seperti telah diketahui, Galen adalah seorang ahli pengobatan sekaligus filsuf Yunani yang sangat terkenal. Sejak kecil ia telah menunjukkan minat dan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Dalam salah satu karyanya, Ar-Razi memberikan informasi yang amat menarik perhatian para peneliti, yaitu tentang smallpox, penyakit cacar. Beliau juga adalah orang yang pertama kali berhasil menggolongkan penyakit cacar menjadi cacar air dan cacar merah. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio Asalam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal perbuatan yang dicintai Allah
adalah sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjuang menegakkan agama Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bareng lagi di 107,9 FM masih dengan kita dan juga kedua narasumber kita ada Kak Mira dan juga Kak Nuri. So, salam mungkin kita langsung aja nih ya bertanya-tanya karena banyak sekali rasa kepenasaranan kita mengenai tentang kedua sosok ini yang sangat luar biasa ini. Dan langsung aja nih ya salam. Mungkin ini juga termasuk ke dalam segmen terakhir ya. Nah, untuk pertanyaannya itu apa sih perbedaan mendasar antara pemuda cerdas dan pemuda inspiratif ya terutamanya bagi Kak Mira sendiri? Kalau bicara cerdas, itu kan berarti seseorang yang memang terkenal problem solvingnya tuh bagus, terus dia memang mampu secara intelektual, nilainya bagus gitu kan. Nah, kalau berbicara inspirasi, itu berbicara dampak. Jadi bagaimana pemuda itu nggak cuma pintar, nggak cuma dia oke di mata dosen, tapi juga oke di mata lingkungan, di mata teman-teman sekitarnya. Kadang ada orang yang pintar jadi sombong, ada orang yang pintar jadi angkuh, jadi nggak mau aku kemana sama kamu nggak level sama aku. Nah, itu nggak boleh ada di pikiran kita anak muda. Setinggi apapun kita, justru karena lingkungan kita lah yang menjadikan kita tinggi gitu. Kadang kita tuh terkenal bukan karena diri kita, tapi karena pembicaraan ringan orang-orang. Karena kadang-kadang temen aku loh dia udah jadi duta, temen aku loh dia lolos beasiswa gitu. Tanpa kita tahu bukan karena kita, tapi karena orang yang mungkin kita pernah terbesit, gak mau aku temenan sama dia, aku gak level sama dia gitu. Jadi gak semua pemuda cerdas itu akan jadi seorang yang menginspirasi, tapi orang yang menginspirasi itu harus cerdas dulu gitu. Biasa sekali, terima kasih nih Kak, sangat-sangat bermanfaat sekali ya suara salam. Bahwasanya setiap orang yang menginspirasi itu harus cerdas. Iya, harus cerdas dulu. Dan orang yang terkenal itu juga berkaitan dengan lingkungannya. Iya, lingkungannya. Kontribusi lingkungan. Iya. Biasa. Jadi kita juga nggak boleh sombong, harus berterima kasih kepada semua orang yang ada di lingkungan kita. Untuk Kak Nurinya sendiri. Gak jauh beda sih sebenarnya dari apa yang Mura sampaikan. Kalau misalnya emang seseorang yang cerdas itu belum tentu menginspirasi, tapi kalau orang yang menginspirasi itu sudah pasti cerdas gitu kan. Tapi memang pertama saya bilang itu tergantung mindset juga. Jika kita cerdas gitu secara mindset, kita cerdas untuk gimana ya, kita bisa cerdas dalam perasaan gitu maksudnya. Nah, mungkin gak semua orang cerdas itu jadinya sombong gitu. Memang kebanyakan orang cerdas pintar gitu di kampus tuh sombong gitu ya kan. Memang banyak Kak, kayak dia tuh gak belajar tuh bareng-bareng teman-teman yang cerdas-cerdas aja, nggak mau bersirkel lah gitu, kita bahasanya zaman sekarang kan. Tapi nah itu tergantung mindset juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya mindset kita itu emang mau mengajak teman-teman kita lain supaya menjadi cerdas juga, memberikan dampak yang baik bagi mereka, mungkin dengan kayak misalnya nih teman saya berteman dengan saya, ayo kita belajar bareng biar nilai kamu juga tinggi gitu loh. Nah itu jadinya akan memberi dampak yang positif dan sekaligus mungkin itu menginspirasi gitu Kak. Apabila kalau misalnya hal-hal cerdas yang kita dapatkan yang misalnya kita menang lomba gitu, atau seperti saya pergi bertukaran pelajar ke luar negeri kan, itu kan berarti kan sudah menginspirasi mereka, jadi membangkitkan motivasi tentunya bagi teman-teman saya. Jadi memang pertama itu benar jangan sombong. Kalau misalnya ditanya gitu kan, ada yang nanya, Kak ini gimana ya Kak gitu, kayak dengan adik-adik rating, adik-adik tingkat gitu kan, Kak ini gimana ya Kak, ikut ini gimana ya Kak, ya kita beritahu, kita arahkan gitu. Jadi yang benar-benar memberikan dampak yang baik bagi lingkungan kita, bukan hanya di diri kita aja gitu loh Kak.
jangan bangga dengan apa yang udah kita miliki kan. Iya benar. Iya, benar-benar. Bagi orang lain. Hmm. Biasa. So next question nih kakak. Sejauh ini mungkin dari duta inspirasi maupun duta intelijensia itu memiliki program-program yang ingin dicapai, dan menurut kakak apa sih yang paling penting dalam program tersebut untuk di aplikasikan, terutamanya bagi anak muda itu sendiri kak? Mungkin dari program spill sedikit nih kak. Kalau saya waktu pertama kali diwawancari untuk ikut duta, ditanya juga kak apa program kamu nanti ke depannya, itu saya bilang ke mereka saya ingin memberikan literasi belajar bahasa Inggris bersama gitu dengan anak-anak di pedalaman Aceh gitu kan. Tentunya Aceh ini kan masih banyak yang bahasanya pun masih Aceh gitu ya, masih Aceh sekali gitu, maksudnya kayak kurang mungkin mereka tahu bahasa Inggris tapi merasa mungkin nantilah belajar bahasa Inggris pas besar gitu. Tapi percayalah kak, kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu kita dari kecil, kita tuh udah besar itu udah nggak asing lagi dengan kosakatanya yang banyak gitu sih. Itu saya pengennya itu, dan itu pasti berguna di dunia kerja, di dunia kampus, di sekolah apalagi. Jadi saya itu program saya. Masya Allah. Biasa sekali. Kalau kamu Mira? Ya, bahkan saya nambahin dikit ya, bahkan kalau di daerah-daerah terpencil, bahkan contoh daerah saya tuh nggak terpencil kali, bahkan terkenal ya, kota Sigli. Saya dari Sigli. Daerah itu kan bisa dibilang nggak yang terpencil sekali gitu kan. Tapi kalau kita pulang, misal saya pulang nih, terus abang saya kan dulu guru di Pari kan, kampung Inggris. Terus kami tuh kayak cuma bercandaan aja bicara bahasa Inggris, dan itu disinisin. Iya, disinisin kayak ya apaan sih bicara bahasa Inggris gitu, kayak nggak punya bahasa sendiri aja. Padahal saya bisa bahasa Aceh, saya bisa bahasa Indonesia, cuman ya tetap perlu bahasa negara asing itu tetap perlu gitu. Jadi kita harus ubah mindset dari orang-orang yang seperti itu terkait bahasa. Nah, kalau program dari saya pribadi, ketika wawancara juga kami tanyakan, jadi saya menjawab saya akan mengajarkan Microsoft Excel kepada pelaku UKM seperti itu. Jadi saat ini saya memang aktif mengajarkan Microsoft Excel secara gratis di Instagram ya, melalui DM seperti itu. Nanti kita akan belajar bareng-bareng melalui Zoom. Nanti saya kasih file gitu. Cuman ya masih terbatas di lingkungan saya saja gitu. Belum. Boleh. Ada yang ingin ikut? Boleh di Munira Ibrahim ya. U-nya 1, I-nya 2, R-nya 2, Ibrahimnya pakai EM. Ya. TV follow nih ya. Ya. Karena udah free juga banyak. Iya. Masya Allah, emang luar biasa sekali nih kedua duta kita. Punya niat yang sangat murni, apalagi yang bermanfaat bagi lingkungan ya Pak. Masya Allah, luar biasa. Udah terpilih kedua duta yang sangat-sangat memiliki niat yang ingin bermanfaat sekali bagi lingkungannya. Ya. Oke. Dan mungkin ini adalah banyak orang pernah mengalami tantangan, apalagi seorang duta. Boleh nggak dari Kak Nuri maupun Kak Muniranya itu menceritakan tantangan terbesar menjadi sosok seorang duta atau mengemban amanah terbesar gitu istilahnya, masih dari sisi Kak Munira dan Kak Nuri? Saya dulu. Boleh. Oke. Baik Kak, kalau misalnya tantangan terbesar tuh pasti ada ya Kak ya. Tadi udah sempat kita singgung di awal pertanyaan. Tantangannya itu menuju menjadi duta itu memang susah. Apalagi karena kita itu kan emang pengen menang gitu. Kalau nggak menang pun nggak apa-apa. Yang penting udah dapet nih wawasan dan pengalamannya. Iya benar, pengalamannya. Nah itu menurut saya cukup sulit ya, apalagi dengan kita yang emang benar-benar serius dan niat mempersiapkan diri pun juga nggak setengah-setengah gitu kan, mempersiapkan diri dengan kayak untuk mengikuti lomba, berbagai lomba gitu. Dan dibalik kemenangan lomba itu juga pasti kan melalui proses yang nggak gampang juga ya kan Kak. Untuk tantangannya itu yaitu tadi pertama diri saya adanya nggak konsisten gitu. Kadang saya nggak konsisten gitu. Mungkin saya awalnya udah memanage waktu kayak
pengen belajar deh nanti di jam pas pulang kampus gitu, mau ke perpus kan, tapi tiba-tiba kawan saya ngajak kita yuk ke kafe gitu, kita foto-foto lucu yuk gitu kan, aduh besok aja deh, ya dah yuk gitu kan Kak. Jadi kita nggak konsisten gitu Kak aturan mau belajar di perpus gitu kan, nyari-nyari buku, baca-baca buku, belajar gitu untuk menambah wawasan. Ini jadinya pergi gitu, jadinya ilmu yang didapatkan di hari itu nggak maksimal gitu, nggak cukup. Itu tadi sih, memang harus konsisten sebenarnya untuk mengikuti duta ini. Jangan tiba-tiba setelah udah menjadi duta nih capek di pertengahan jalan berhenti ngilang lah gitu kan, nggak mau ikut kegiatan apa-apa gitu. Jadi benar-benar harus konsisten dari awal sampai akhir. Itu sih Kak. Istiqomah adalah kunci, itu aja sih. Istiqomah adalah kunci. Nah, kalau dari segi saya bicara tentang duta, tantangan terbesarnya itu adalah ekspektasi publik sih. Ketika kita presentasikan diri kita sebagai seorang duta, orang pasti nganggapnya, oh ini anak baik nih. Ya walaupun sebenarnya kita nggak jahat kali ya. Oh ini anak harus positif banget gitu loh, harus full gitu, 10/10, nggak boleh ada 9/10 gitu kan. Tapi dengan adanya ekspektasi seperti itu jadi peluang lagi. Setiap tantangan itu jadi peluang. Ketika kita berniat mau buat baik itu kan luas kali ya, nggak bisa dihitung bahkan kayak jadi luas banget. Jadi kita ditantang, diberikan sebuah kesempitan ruang untuk berbuat baik. Jadi ketika kita punya niat yang seluas samudra, ya kan, ekspektasi orang itu mempersempit, jadi sekecil sungai. Jadi dia lebih ngalir gitu. Ketika misalnya duta muda nih, kadang banyak anak-anak di duta muda tuh punya banyak ide, pengen ini, pengen itu. Kemudian tantangan dari publik, ekspektasi publik itu kan satu, berdampak baik bagi mereka. Dan menguntungkan ya. Iya, menguntungkan Benar. bagi mereka Apalagi gitu. masyarakat. Kadang anak-anak duta muda ini kurang gitu loh, nggak kurang sih. Kadang kita tuh nggak 50-50 antara diri sendiri sama lingkungan. Kadang-kadang ya udahlah buat peran ini aja, ini untungnya untuk kita gitu. Jadi dengan adanya ekspektasi publik tadi, dengan adanya tuntutan dari publik, kita harus berdampak ke mereka. Kita tuh jadi lebih tahu kompas kita ke depannya tuh kemana. Oh kita tuh ke sini, di sini tuh lebih berdampak. Dengan kita buat program ini, misal program membantu petani misalnya. Dengan kita buat program membantu petani, pangan di Indonesia lebih bagus, ya kan? Terus dengan kita membantu petani, ibu-ibu petani ini merasa lebih dekat dengan anak muda. Jadi mereka tuh nggak memandang, alah anak muda tuh nggak bisa mereka nanam padi. Tapi kita bisa gitu, gitu sih Kak. Harus mendekatkan diri. Iya, harus mendekatkan diri. Biasa sekali ya saudara-saudara. Dan mungkin kalau pertanyaan selanjutnya, kalau dari Kakak Nuri dan Kak Menira sendiri, kalau ingin disampaikan, ada nggak ya ingin disampaikan kepada para anak muda ya, terutamanya itu mengenai tentang yang mereka ini ingin ikut tapi berhenti karena mindsetnya yang nggak berani maju, yang malu tadi kan, yang susah juga untuk bergerak ya karena lingkungan dan lain sebagainya, dan yang paling banyak sekali kejadian atau kasus itu karena nggak percaya diri. Nah, gimana tuh menurut Kak Mira? Nah, kalau bicara percaya diri, kadang sebenarnya alasan utama itu adalah karena sering kalah ya. Kalau udah sering kalah tuh kayak udah malas, udah nggak percaya diri lagi, udah nggak ngerti, udah nggak percaya sama potensi yang ada dalam diri. Kadang kita tuh kayak kayak ngegali emas. Kita udah gali 1 jaman, ternyata kalau kita tambah 1 detik lagi, emasnya datang. Emasnya tuh bakal muncul. Tapi kita berhenti. Udah 1 jam nih, udah nggak ada dapat lagi emas, berhenti. Padahal kalau ditambah 1 detik aja, itu bisa jadi dapat emasnya. Nah itu pemikiran yang harus ada di kita gitu, di anak muda gitu. Karena ketika misalnya kayak tadi malu, malas gitu kan. Kalau malu mungkin karena nggak pernah ikut gitu kan. Let's say mungkin ikut lombanya tuh yang harus tampil gitu, misal public speaking, debat gitu kan. Itu mungkin malu, takut kayak ngecewain diri sendiri gitu kan. Justru itu harus kita ganti pemikirannya. Jadi kalau misalnya kita malu, kita harus temui orang yang tidak semalu kita.
kita temui misalnya cutting kita temui orang-orang yang sudah berpengalaman, tanya ke mereka gitu. Intinya adalah kalau misalnya memang kita mau meraih suatu titik, kalau emang diri kita nggak mampu, cari orang yang mampu untuk temani kita gitu. Kalau misalnya kita rasa kayaknya nih kalau naik ke gunung itu saya nggak bisa sendiri, saya butuh kawan ini, saya nggak mampu nih sendiri, ya ajak kawannya, cari kawannya gitu. Jangan begitu, saya nggak mampu, nggak ikut, nggak, cari orang yang mampu untuk membimbing kamu sehingga kamu jadi orang yang mampu juga gitu. Jadi kita butuh orang lain ya? Iya. Insyaallah. Kalau Kak Nurinya sendiri gimana? Kalau saya sendiri ya, untuk yang malas, takut dan malu itu, pertama jangan takut mencoba. Itu sih Kak, harus ditanamkan mindset di kepala itu, jangan takut mencoba. Bila kita mau mencoba hal baru, kayak memang pasti kita nggak bisa memprediksi ke depannya itu kita bakal menang gitu. Tapi yakinlah kalau misalnya kita tanamkan di mindset kita, oke, aku udah prepare dengan baik gitu, aku udah mempersiapkan diri dengan baik, urusan kalah atau menangnya di belakang tuh aku urusin aja, aku serahin ke Allah gitu kan. Yang penting aku udah dapet nih pengalaman ya, dengan kita mempersiapkan diri dengan baik, dengan membuat esai, contoh membuat esai atau meningkatkan IPK kita, itu kan juga memberikan keuntungan di kita gitu kan Kak. Mungkin nggak di untuk lomba itu kita nggak menang, tapi kita di lomba lain kita bisa menang gitu. Jadi kenapa saya bilang jangan takut mencoba, coba aja dulu gitu maksudnya. Jangan memikirkan kekalahan yang lalu gitu. Mungkin memang kita nggak rezeki di tempat ini, tapi di tempat lain kita rezeki. Nah contohnya saya sendiri waktu tahun 2023 atau 2024 ya, saya mengikuti agency model, itu post agency kalau pernah dengar, di Banda Aceh juga. Nah pada saat itu saya nggak menang gitu kan, cuman itu tadi saya langsung ngambil daftar jadi duta aja ya gitu kan. Ya udah, saya mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya mengikuti lomba dengan sertifikat yang saya punya, dan saya juga bertanya juga dengan duta USK itu adalah saudara saya, kebetulan kerabat saya. Jadi saya bertanya dengan dia, gimana ya ini naik mood ini gimana ya gitu. Saya bertanya juga dengan dia. Ya itu tadi, kita nggak bisa bergerak sendiri intinya. Memang harus bertanya dengan orang yang sudah berhasil dan sudah berpengalaman gitu. Jadi lebih diarahkan gitu loh Kak. Nah itu tadi sih kalau dari aku. Jadi mindset anak muda ini memang harus berubah dari dalam diri sendiri. Iya. Nah, dengar tuh ya saudara-saudara, bahasanya anak muda itu punya jalan. Iya, pasti punya jalan, pasti ketemu itu Kak. Banyak jalan menuju rumah. Apalagi zaman sekarang itu kan sudah gampang kita bisa mendapatkan informasi dari manapun gitu kan. Manfaatkan itu sih. So, itulah dia ya saudara-saudara, kalau kita ingin sukses ya kita harus jangan malu. Percaya diri itu adalah kunci. Kunci untuk kita membuka pintu kesuksesan. Iya, benar. Nah, saudara-saudara, berhubungan di studio udah menunjukkan pukul menit ke 45 melintasi pukul 11. Sayang sekali kami bertiga harus ulur diri ya. Iya. Waktu juga harus memisahkan kita. Iya, setiap orang ada masanya. Iya, benar lagi. So, jangan bersedih hati karena mungkin kita bakalan kembali soon, insyaallah kita. Insyaallah. Jadi salam apapun yang udah disampaikan oleh Kak Nuri, Kak Munira, semoga menjadi kunci dan pengalaman bagi kita, walaupun kita nggak terjun langsung di tempat atau posisinya Kak Nuri dan Kak Munira. Semoga kita bisa menjadikan kedua sosok ini sebagai role model kita, dari pengalaman bisa kita petik hikmah dan pembelajarannya untuk kita terus berjalan, karena nggak semua jalan itu lurus kayak. Iya. Dan semua itu ada lika-likunya. Jadi salam, itulah dia. Semoga hari ini bermanfaat untuk Anda, untuk masa depan Anda. Jadi untuk Anda sekalian yang sedang mendengarkan di udara, terus bersama kami di frekuensi 107,9 FM, atau juga bisa melalui streaming kita di www.radioassalam.com, karena Radio Assalam akan menyajikan informasi-informasi menarik bersama dengan penyiar lainnya. Jadi inilah dia program kita pada hari ini. Salam, saya
Vita selaku host pada hari ini berterima kasih untuk waktu dan juga ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari kedua narasumber, baik itu Kak Nuri, Kak Mundira sendiri. Terima kasih sedalam-dalamnya dari hati dan lubuk saya. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali Kak. Yang bersama-sama ya Kak kesini. Iya, nanti kita jumpa lagi Nanti ya. kita ketemu lagi. Terima kasih Kakak. Dan Sobat Salam, Vita juga ingin mengucapkan terima kasih atas attentionnya dan juga perhatiannya, dan juga ingin meminta maaf jika ada salah kata atau tutur bahasa yang kurang berkenan di hati. Vita pamit undur diri bersama dengan dua narasumber kita pada hari ini. Jumpa di segmen selanjutnya, dipancarkan langsung dari Jalan Syekh Abdul Rauf lantai 2 Gedung Utama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Inilah dia 107,9 FM Radio Assalam, Radio Getanyong. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.